Sebelum Om ketemu kamu, Om mikir tentang gift. Ini kan kamu gifted. Kamu dikasih Tuhan dan kebetulan kamu berada dalam lingkungan atau environment yang sangat tepat. Okay. Sehingga bibit ini bertumbuh dengan sangat subur. Tapi ada juga, bukan berarti bahwa environment yang tepat akan menghasilkan hasil yang tepat. Enggak juga. Selalu. Ada juga environment yang tidak tepat, anak ini punya struggleness yang tinggi, kemudian keluar dari environment dan bertumbuh dengan lebih gila karena udah terlalu banyak luka dalam dirinya dan dia ingin menunjukkan dengan dorongan dan motivasi yang kuat gitu ya. Om tadi pagi mikir gini, mikir orang-orang yang gifted, apakah mereka juga tidak bekerja keras untuk tetap mencintai proses? Wow. Wah, aku sih enggak kok. Dulu Iya. aku tidak menyadari itu soalnya kan. Pasti. Iya, aku tuh dulu dari nggak bisa nyanyi soalnya kan, nggak bisa Oh, nyanyi, iya? nggak bisa. Om, aku nggak ada darah seni. Masa? Oh, Keluarga besar nggak ada? it's a very fun fact. Aku nggak punya darah seni sama sekali. Aku That's membenci amazing. nyanyi, Om. Aku benci banget nyanyi. Jadi aku tuh logik banget. Tapi kalau soal akademik, oke, mungkin ada turunan dari mama papa. Aku dari SD emang secara IQ aja udah tinggi. Jadi aku merasa mungkin emang gifted di situ. Makanya aku senang banget belajar kan. Tapi tiba-tiba disuruh nyanyi karena mama bilang, kamu mau akademik setinggi apapun, kalau kamu nggak punya social skill yang baik, nggak Ya. punya skill yang Setuju, lain, setuju. susah banget cari kerja di Indonesia. Betul dia betul bilang betul. gitu. Kayaknya Kamu di cewek. seluruh dunia deh. Oke. Terutama di sini maksudnya. Iya betul. Ordal ya, ordal. Iya, benar. Konon si ordal jagoan banget. Iya, aku kan orang Batak kan. Dulu mama bilang, papa bilang, S1, S2 gitu-gitu kan. Habis itu PTN, kerja di Big Four gitu kan, mikirnya gitu. Terus mama bilang, nih anak sebenarnya kebiasaannya banyak, diasah aja. Tuh penyanyi zaman sekarang entertainment world gila banget, gede banget Om. Iya. Ya kan, kita bisa bikin production house dan lain-lain gitu kan. Terus mama lihat dulu aku orangnya kaku. Oh gitu. Idealis Nerdy. Om. Nerdy Nggak banget nerdy. enggak. Aku Kaku gaul, aja. tapi kaku, keras. Oh, memegang prinsip yang kuat. Kuat. Iya, enggak. Betul, hitam dan putih, nggak ada Iya. abu-abu gitu. Terus rasa ibanya tuh nggak ada karena Iya, feelingnya rendah. Iya, empatinya rendah. Iya. Karena Biasanya melihat gitu ya, orang-orang yang logik, empatetiknya bisa rendah. dibilang lebih rendah jauh. Mama mulai menyadari saat aku punya teman gitu, teman aku nangis karena masalah yang menurut aku sepele. Aku cuma bilang, kenapa ya dia nangis gitu. Aku tuh nggak pernah bisa relate dan nggak mau relatekan diriku Iya. gitu. Sabar Bu, sabar. Bu. Segitunya. Terus mama ngerasa, apalagi aku cewek kan, maksudnya nanti akan menjadi seorang ibu. Anak sulung. Iya, cucu juga pertama. Oh gitu. Ya kan? Golden grandson ya. Banget, iya. Terus mama merasa ini anak kok kaku banget. Bergaul bisa, cuman di rumah keras, apa-apa keras, jaim banget, ngambil keputusan keras. Kalau udah mau ini harus diturutin ini gitu kan. Terus mama mikir apa ya yang bisa bikin anak ini. Terus ngelihat aku jago gambar dulu Om. Wow. Tapi aneh nggak dilesin, tiba-tiba aja bisa gambar gitu kan. Berarti ini ada seni nih anak gitu kan. Terus akhirnya tiba-tiba di gereja aku dipilih nyanyi. Mama bilang, emang nih anak bisa nyanyi gitu. Terus pas disuruh nyanyi di rumah, oh iya ada bibit. Langsung dilesin ke BSD kan. Benci banget Om. Aku tidak suka di mana nyanyi itu harus pakai feeling. Kita harus merasakan suatu lagu yang kita nggak lagi rasain. Aku nggak suka being tidak Berbanding genuine. terbalik dengan kebanyakan Orang. Aku harus dengerin lagu terus orang-orang dengerin lagu nangis. Aku kayak kenapa sih gitu. Kayak gitu, keras banget. 3 tahun 4 tahun berantem terus. Setiap disuruh nyanyi marah-marah aku. Marah-marah, gak suka gitu. Oke, aku tahu aku bisa nyanyi tapi aku gak suka. Aku pengen belajar aja gitu. Terus satu hal lagi, kalau di akademik Om, effort kita sama dengan hasilnya menurut aku. Kita semakin banyak belajar, nilai aku semakin bagus. Tapi di dunia kerja, entertainment, kita mau selatihan apapun, kalau faktor tuh banyak banget. Ada luck, ada apalah keberuntungan, waktu, momentum, dan lain-lain. Ada satu lagi yang paling penting, Apa tuh? interpersonal relationship. What is that? Interpersonal relationship adalah kita baik membangun relasi dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Oh, wow. Kan ada intra, dalam, Intra. ya. Kemudian ada inter. Okay. Intra tuh dari dalam. Intrapersonal intelligence, setiap orang harus pandai mengatur dirinya, emosinya segala macam. Interpersonal adalah bagaimana dia membangun relasi, membangun raport dengan orang-orang di sekelilingnya. That is the X factor yang juga menentukan. Karena ada keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Dan juga keahlian ini tidak berdiri sendiri menurut pengalaman Om.
Oke, lo jago, lo jenius, lo hebat. Iya. Udah dia semua orang merem. Tapi attitude lo nyebelin. Wow. Nggak ada yang mau kerja sama lo. Bener. Paling mungkin hanya transaksional saja. I want to hire you because you are a smart kid. And that's it. Next project? Enggak. Si Mei nyebelin banget. Rese, susah kompromi orangnya. Enggak fleksibel. Iya. Gitu misalnya. Iya. Di satu sisi keahlian kamu memang jago, tapi attitude and your behavior enggak asik. Wow. Kebalikannya, ada orang juga modelnya behaviornya menyenangkan. Kita nggak ngomongin people pleaser ya. Iya. Orangnya baik, ramah, asik, diajak ngomong, tapi nggak punya keahlian, nggak jalan juga. Benar. Gimana bisa? Nah, ini salah satu dua hal yang menurut Om dari pengalaman hidup Om itu saling berhubungan satu sama lain. Iya. Kalau attitude-nya bagus, ada kemungkinan besar orang ini akan bertumbuh meningkatkan keahliannya. Iya. Ya kan? Yes, Jadi ini benar. mesti memang datang bagaimana seseorang memiliki inter and intrapersonal intelligence sehingga mereka bisa mengatur dan menavigasi hidupnya. Nah, zaman sekarang itu kan kita nggak ngelihat banyak anak-anak seperti kamu yang bright, yang berani dan eksploratif. Iya. Maksudnya Om ngelihat dari perjalanan kamu walaupun belum terlalu panjang, ya di SMP highest score on math, sekolahnya bagus, anak-anak cerdas yang selalu dikirim ke luar negeri untuk pertandingan olimpiade dan matematika dan segala macam, pokoknya udah jagoan, jaminan mutu ibaratnya. Karir kamu di dunia hiburan juga bagus sampai akhirnya kamu menjadi influencer, menjadi selebgram so called. You share many things. Dari musik, kamu dari akademi, musik, terus juga sempat beberapa kali main film ya. Betul, iya. No, I mean it's a gift. Oh. And that is also the effort yang mungkin secara tidak sadar itu udah ada dalam DNA kamu. Iya. Aku tidak sadar itu sih Om sebenarnya. Dulu aku mikir aku nggak gifted di dunia seni sebenarnya. Cuman memang setelah aku tahu dan aku mulai mencintai nyanyi, les aku tuh banyak. Jadi ada acting, ada public speaking, ada dance. Terus aku di sekolah editing gitu. Jadi itu memang hal-hal yang aku suka aja tapi nggak mau difokusin gitu. Tapi ternyata pas aku pikir-pikir ya juga ya, sekarang outputnya ternyata itu hasil dari semua itu kemarin. Tapi aku nggak nyadar, aku nggak put effort banyak bagiku saat itu. Ya udah jalanin aja gitu. Cuman memang pengarahan orang tua aku sangat baik setelah aku lihat-lihat ya gitu. Karena nggak banyak orang tua yang memilih untuk melakukan hal itu buat anak kan. Karena pengorbanannya juga banyak toh. Tentu. Nggak semua orang tua mau juga dengan segala macam pertimbangannya kan. Dan aku baru sadar iya juga. Kalau sekarang apa yang kamu lihat tentang ambisi-ambisi berikutnya, Mei? Sebenarnya kalau dibilang berapi-api banget sekarang udah nggak terlalu Om, cuman lebih rapi aja. Lebih Karena rapi. terpusat jadinya. Kalau dulu banyak Om, aku banyak mau. Aku harus bisa basket, aku harus bisa badminton, aku harus bisa jago semuanya gitu. Iya, tapi itu untuk impress diriku sendiri, kepuasan. Aku happy kalau kayak gitu kan. Sekarang udah nggak begitu. Aku lebih mikir aku butuh masa depan yang cerah, betul kan. Jadi aku melihat dari seluruh hal yang aku bisa nih sekarang, apa yang paling cerah, yang bisa menjamin hidup aku happy juga, yang nggak bikin aku sama mama papa jauh gitu. Jadi semuanya baik untuk diriku gitu. Ya udah aku memilih untuk bernyanyi. Karena dari segi jam kerja juga paling bagus. Betul. Dibanding lebih independen ya. Yes, kalau film aku rasa saat aku masih kuliah kayaknya belum bisa untuk ambil itu kan. Jadi aku fokus di nyanyi. Aku berkarya bisa bikin lagu di rumah. Bikin lagu gak perlu aku ke studio, betul kan. Jadi aku di kamar bisa. Aku tampil enak sambil jalan-jalan keluar kota gitu. Terus ngelihat banyak orang happy. Setiap aku nyanyi itu kayak healing buat aku kan. Ngelihat orang-orang seneng ngedenger aku nyanyi itu aja udah happy banget gitu. Terus effort sama apa yang dihasilkan mantep gitu. Jadi menurut aku ya udahlah gitu. Jadi aku sekarang lebih ambisinya ke satu tempat gitu. Lebih fokus membangun karir di dunia tarik suara. Iya, karena gini sih Om. Dan juga membuatnya. Betul, karena gini selama ini aku lihat aku itu nafsuan aja, banyak banget yang aku mau. Tapi nggak ada yang segitunya. Gitu. Jadi kalau aku ngerasa udah puas ya udah oke, aku tinggalin, next gitu. Jadi terlalu banyak.
Tapi kalau dibilang ini bisa bisa, cuman gak ada yang aku fokusin. Emang kepuasan tersendiri aja. Karena goals aku adalah menyenangkan diri sendiri kan. Pengen bikin aku happy, satisfied kan. Jadi saat aku udah merasa satisfied, oke, that's all done gitu. Lanjut, apalagi gitu. Penasaran lah orangnya. Tapi ternyata nggak terlalu baik, dimana aku baru sadar, oh nggak ada yang menjamin, nggak ada yang satu bagus banget untuk karir aku, untuk masa depan aku gitu. Karena aku ngikutin hatiku kan. Ya, itu paling benar ngikutin intuisi kan, Mei. Iya. Tapi aku sekarang mau imbangin sama logiknya lah. Aku butuh apa sebenarnya. Jadi dua-duanya imbang. Aku happy, passionate, terus untuk kehidupanku juga aman gitu. Apa yang kamu lihat ketika nanti kamu berusia lebih matang dari sekarang? Yang aku lihat ya. Gambaran kamu. Ya. Yang aku lihat sepertinya api-apinya tetap masih ada, Om. Pasti kayaknya sampai kapanpun ada terus deh. Iya, aku sudah berusaha banyak cara, kayaknya emang aku orangnya berapi-api gitu. Mungkin lebih low key aja, nggak gitu kelihatan aja gitu kan. Terus keputusan yang diambil mungkin jauh lebih nggak impulsif dibanding sekarang. Sekarang lebih berani kan, semua dicoba gitu, nggak takut resiko. Bukankah lebih bagus begitu ya, Mai? Iya sebenarnya ya. Menurut Om sih lebih baik coba semua, jadi Really? tahu. I mean, if you have that kind of desire and curiosity, I think it's worth to try. Really? Then you know. Jadi kita nggak akan buang waktu, then no regrets gitu. Daripada nanti umur tertentu kita mau nyoba, udah telat. Iya, ya. jadi menurut Om sih self exploration is needed ya buat setiap orang untuk menemukan path yang paling tepat.